Selamat bertemu lagi dengan Hugh Kaiser dari Hawaii dan Ibu Yvonne. Selamat bertemu kembali dengan saya Yvonne dari Jakarta. Last time we talked about the three young ladies. Sebelumnya kita berbicara tentang 3 wanita muda, Miscommunication, salah komunikasi, misunderstanding, salah pengertian, and also mistrust. dan juga yang tidak dapat dipercaya. And we learned that the first two, miscommunication, Kita pelajari And yang kedua yaitu misunderstanding miskomunikasi, yaitu are salah pengertian always with us dan salah komunikasi when we selalu try to berada discuss bersama something. kita apabila kita as mencoba untuk long mendiskusikan as they sit sesuatu. quietly in the back. Selama mereka duduk diam-diam di No belakang, problem. tidak ada masalah. But when they begin to take control of our conversation, Tetapi apabila mereka mulai mengambil alih they pembicaraan invite kita, the third young lady. mereka akan mengundang wanita muda ketiga, Mistrust. yaitu And yang she tidak brings dapat in dipercaya, dan dia The membawa three boyfriends. ketiga kawan prianya. Disagreement, Ketidakcocokan, division, perpecahan, and hostility. dan kemarahan. And they have a party in our life. Dan mereka membuat pesta dalam kehidupan And we don't kita, like that. dan kita tidak menyukainya. And we see that this happens between nations, Dan kita lihat hal ini juga terjadi antara between different bangsa-bangsa, tribes, antara suku-suku bangsa yang berbeda, and between different groups any place. dan di dalam kelompok-kelompok yang berbeda dimanapun juga, Between different religions, antara dua gereja yang agama yang berbeda, even within one religion, bahkan di dalam satu agama, and even within one church. bahkan di dalam satu gereja. And we don't want that to happen. Dan kami tidak ingin hal itu terjadi. So what are some of the ways that we give invitation to these three young ladies? Salah satu caranya karena kita memberikan undangan kepada ketiga We wanita muda use ini, words that mean different things to different people. kita menggunakan kata-kata yang berarti berbeda pada orang-orang yang berbeda. One of the Christian terms is Salah born satu- again. Salah satu dari agama Kristen yaitu kata-kata lahir baru. Every Christian group uses this word, Setiap kelompok orang Kristen menggunakan kata-kata itu, but it means a different thing to different people. tapi artinya berbeda pada orang-orang yang berbeda. So we need to know what is the real definition. Jadi kita ingin mengetahui apa definisi yang sebenarnya, So we do not invite the three young ladies sehingga kita tidak mengundang When ketiga we wanita use muda these ini words. apabila kita menggunakan kata-kata lahir baru. Now, I was trained to be an architect. Saya bersekolah sebagai seorang arsitek. I studied architecture in school. Saya belajar arsitek di sekolah. And so I know how to draw. Jadi saya tahu bagaimana caranya menggambar. And you should be able to know, what is this? Dan pasti saudara semua tahu apa yang dimaksudkan dengan gambar Can you ini. tell what this is? Dapatkah saudara mengatakan gambar apakah ini? Well, in the seminars, Di seminar, usually they will answer, oh, it's a ladder. umumnya mereka akan menjawab, oh itu sebuah tangga. And I say, well, it could be a ladder, but no, it's not a ladder. Saya katakan mungkin aja itu sebuah tangga, tetapi bukan. Ini What bukan else sebuah does it look tangga. like? Jadi ini terlihat seperti apa? Then somebody will say, oh, it looks like a stretcher for a person who's sick. Itu kelihatannya sebagai alat pengusung untuk orang sakit. And I say, well, maybe, but that's not what it really is. Dan saya katakan mungkin, tapi itu bukan What it pengusung. really is a person. Sebenarnya ini adalah seseorang. Can you see? Dapatkah saudara It's melihatnya? really a person. Ini benar-benar seseorang. Watch this, I'll help you. Lihatlah ini, saya membantu saudara. If we look here Apabila kita melihat di sini and here, dan di sini, and what's the last one? dan apa yang terakhir? Ah, yes. So Tubuh. we have a person Jadi with 3 kita parts. memiliki seseorang dengan 3 bagian. The Bible says Alkitab that man mengatakan is created in God's image. manusia diciptakan sesuai dengan rupa Allah. And Christians know that God is Father, Dan setiap orang Son, Kristen tahu bahwa and Holy Spirit. Allah adalah Allah Bapa, The Father Allah Putra, is dan the Allah Roh brains. Kudus. Bapa adalah With the otaknya plan. dengan rencana, And of course, the Roh is Roh Kudus. dan tentu saja roh yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. And the
body is Jesus Christ, Dan tubuh itu adalah Yesus who Kristus came to earth in physical form. yang datang ke dalam dunia dalam rupa fisiknya. Now, in 1 Thessalonians Di dalam 1 Tesalonika chapter 5, verse 23, pasal 5 ayatnya yang ke-23, go ahead and read, please. sungguh Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. So, kita dengar roh, jiwa, tubuhmu. Yeah, 3 parts. 3 bagian, So, according to the Bible, sesuai dengan apa yang dikatakan we're Alkitab. made in the image of Jesus, of Kita God, diciptakan dengan rupa Allah, and we have 3 parts. dan kita mempunyai 3 bagian. Now, let's look at this term, born again. Kita lihat kepada kata-kata ini, lahir baru, And how does it relate to people? dan bagaimana hubungannya dengan manusia. Do you know where Jesus taught about born again? Tahukah saudara di mana Yesus mengajar tentang lahir baru ini? Do you know? Saudara tahu? Jesus teaches about it Yesus mengajarkan tentang hal in itu John chapter 3, di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, verses 1 through 7. ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang We ke-7. will study. Kita akan mempelajarinya. Silakan baca. Adalah seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Here we see a religious leader of Jesus' time Di sini kita melihat pemimpin rohani pada masa Yesus comes to Jesus. datang kepada Yesus. And Jesus says, "You must be born again." Dan Yesus mengatakan kamu harus dilahirkan kembali. Oh, but the religious leader, very surprised. Tapi pemimpin agama ini menjadi sangat How can terkejut. it be? Bagaimana mungkin? Can a man enter into his mother again? Dapatkah seseorang masuk kembali And ke be dalam rahim born ibunya again? dan dilahirkan kembali? And Jesus says, "Oh, you must be born again." Dan Yesus mengatakan kamu harus lahir baru. If you are not born again, you cannot see the kingdom Apabila of engkau God, tidak lahir baru, engkau tidak dapat melihat and kerajaan you Allah cannot enter the kingdom dan of tidak God. dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. You don't understand? Kamu tidak mengerti? Jesus said, "Let me explain." Yesus mengatakan, biarlah saya menjelaskannya. And Jesus explained. Dan Yesus menjelaskannya. Unless you are born of water Kecuali jika engkau dilahirkan dari air and the Spirit, dan dari roh, and if you look at this word Spirit, dan apabila saudara melihat pada kata-kata In ini your roh Bible, di dalam Alkitab you will saudara, see the big R. saudara akan melihat huruf R-nya huruf besar. This means, Ini artinya, you know what it means? saudara tahu apa artinya? Means the Holy Spirit. Artinya adalah Roh Kudus. So we must be born of water Jadi kita harus dilahirkan dari air and of the Holy Spirit. dan dari Roh Kudus. Now, how many of you know Siapa yang mengetahui dari antara that before saudara, a child is born into the world, sebelum seorang anak dilahirkan ke dunia that child ini, is carried for 9 months anak tersebut dikandung selama 9 bulan in water di dalam air, inside the mother? di dalam rahim ibunya. And when the child is born with water. Dan apabila anak tersebut dilahirkan, ia akan keluar bersama-sama dengan air. If you've seen the baby born, you know there's a lot of water. Apabila saudara menyaksikan kelahiran seorang bayi, maka saudara akan lihat bahwa ia dilahirkan So, bersama air. we are born into the world with water. Jadi kita dilahirkan ke dunia ini dengan air. And
we must be born again of the Spirit of God. Dan kita harus dilahirkan kembali dengan roh Allah. Now Jesus says, if you don't understand this, Dan Yesus mengatakan apabila kamu tidak mengerti hal ini, in verse 6 he explains more. di dalam ayat yang ke-6 dia menjelaskan lebih lanjut, That which is flesh apa yang berasal daripada daging is flesh, adalah daging. but that which is spirit, Tapi apa yang dilahirkan dari roh, the first one with a big R, yang pertama dengan huruf R yang besar, you can look in your Bible and see. saudara dapat melihatnya di Alkitab That saudara. which is born of the Spirit Apa yang dilahirkan dari roh is spirit adalah roh with a small s. dengan R yang kecil. Am I right about that? Betul tidak? Yeah. So we must be born into the world from our mama, Jadi kita harus dilahirkan ke tengah-tengah dunia ini dari ibu and we kita. must also be born of the Spirit of God. Jadi kita juga harus dilahirkan dari roh Allah. And this is Jesus' explanation. Dan ini adalah penjelasan dari Yesus. It's very simple, isn't it? Sangat sederhana bukan? It's not a big secret, Itu bukan not rahasia a yang big besar, mystery. bukan misteri yang besar. It's very simple, isn't it? Sangat sederhana bukan? Must be born of our mother, Harus dilahirkan oleh ibu kita, but also must be born of the Spirit of tapi God. juga harus dilahirkan oleh roh If Allah. we will see the kingdom of God, Apabila kita mau melihat kerajaan Allah, or if we will enter the kingdom of atau God. kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan Allah. Why? Kenapa? Why should we need to do this? Kenapa kita harus melakukan Didn't hal God ini? make a good creation when He made us? Bukankah Tuhan telah menciptakan suatu ciptaan yang baik pada saat Dia menciptakan He kita? made a good creation, Dia menciptakan sesuatu yang baik. but the people did something wrong. Tetapi orang telah melakukan hal yang salah. Let's look at the story in the Bible. Mari kita membaca kisahnya di dalam Alkitab. In Di dalam chapter Kejadian, 2, verse 17, pasal 2 ayat yang ke-17, we see there was one rule in the Garden of Eden. kita melihat ada satu peraturan di dalam Taman Eden. And we also see the reason for the rule. Dan kita juga melihat alasannya tentang peraturan ini diberikan. Let's read the verse Mari kita baca ayatnya and see if you can find dan lihat apakah saudara dapat what menemui is the rule apakah peraturan itu and what is the reason. dan apa sebabnya. Silakan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. What's the rule? Can Jadi, you find it? peraturannya apa di sini? Saudara dapat menemuinya? Can you see it? Dapatkah saudara Yes. melihatnya? Jangan makan. Don't eat. Jangan makan. And what's the reason? Dan apa alasannya? Yeah, you will die. Alasannya engkau akan mati. Now, in Genesis chapter 3, Di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, it shows about what happened. ditunjukkan apa yang terjadi. In verse 5 Di dalam ayatnya yang of kelima, chapter 3, dari pasal 3, we see that Satan says, kita melihat bahwa iblis mengatakan, did God say you will die? apakah Tuhan mengatakan bahwa engkau akan mati? And God lied to you. Allah itu berdusta kepadamu. Read verse 5, please. Kejadian pasal 3 ayat yang kelima dikatakan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oh, there are three things that Satan said will happen. Ada 3 hal yang dikatakan oleh iblis akan terjadi. What's the first thing he said will happen? Hal yang pertama yang dikatakannya akan terjadi apa itu? Oh, you will not die. Oh, kamu tidak akan mati. And the second thing Dan yang kedua, is your eyes will be opened. matamu akan terbuka. And the third thing Dan yang ketiga, is that you will be like God, engkau akan seperti Allah, knowing good and evil. mengetahui yang baik dan yang jahat. Tahu? Like that? Yang baik Yang baik. dan yang jahat. Dan jahat. Jahat? Yeah. You will be like God.
engkau akan seperti Allah. You will know the difference between good and evil. Engkau akan mengetahui antara yang baik dan yang jahat. Well, in verse 6, Di dalam ayatnya yang ke-6, we see that Eve takes the fruit and eats kita melihat bahwa Hawa mengambil buah tersebut dan memakannya. and gives to Adam. Dan memberikannya kepada Adam. And he also eats. Dan Adam juga memakannya. According to God, Sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan, they will die. mereka akan mati. According to Satan, Tapi iblis mengatakan, they will not die, mereka tidak akan mati, but their eyes will be open, tapi mata mereka akan terbuka, and they will become like God, dan mereka akan sama seperti Allah, knowing good from evil. mengetahui yang baik dan yang jahat. Who's right? Jadi siapa yang benar dalam hal Let's ini? look in verse 7. Mari kita lihat pada ayatnya yang ke-7. Silakan baca. Ayatnya yang ke-7 mengatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. What happened? Apa yang terjadi? When they ate the fruit, Pada waktu mereka memakan buah itu, their eyes were open. mata mereka terbuka. Well, looks like Satan was right with one of the three. Seolah-olah kelihatannya setan itu benar dari ketiga hal yang dikatakannya. What happened when their eyes were open? Apa yang terjadi pada saat mata mereka terbuka? Oh, they looked, they saw. They're naked. Oh, mereka mendapatkan diri mereka telanjang. They know right from wrong. Mereka tahu yang baik dan yang jahat. Oh, Satan right on number 3. Oh, berarti dalam hal ini setan juga benar dalam yang nomor 3 ini. Did they die? Apakah mereka mati? Oh, we have to look in Genesis chapter 5 Kita harus membacanya dari Kejadian pasal 5, and verse 4. ayatnya yang keempat. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. After they ate the fruit, Setelah mereka makan buah, God made them go out from the garden. Tuhan mengusir mereka dari taman Cannot tersebut. stay in the garden anymore. Mereka tidak boleh tinggal dalam taman itu lagi. After that, they had children, Sesudah itu mereka mempunyai 2 anak-anak, boys. 2 laki-laki, and they grew up, dan mereka became bertumbuh young men, menjadi pemuda, maybe 30 years. mungkin 30 tahun, And these 2 young men had a fight. dan kedua anak muda ini One berkelahi, killed the other one. seorang membunuh yang lainnya. Then after that, Dan setelah itu, Adam and Eve had a third son. Adam dan Hawa mempunyai putra His yang ketiga, name was Seth. namanya adalah Set. Now, according to chapter 5, verse 4, Seperti apa yang tertulis di dalam Fatsal 5 ayat yang after keempat, Seth, sesudah Set, how many years did Adam live? berapa tahun lagi Adam hidup? 800 years. 800 tahun. Did they die when they ate the fruit? Apakah mereka mati pada saat mereka makan buah itu? He lived 800 years. Dia masih hidup 800 tahun lagi. Plus maybe the 30 that it took before Seth. Bahkan mungkin ditambah dengan 30 tahun lagi sebelum Set dilahirkan. Do you want to live 800 years? Nobody lives 800 years now. Maukah saudara mempunyai usia 800 tahun? Tidak ada seorang pun yang hidup So it sampai looks 800 like tahun Satan saat was ini. right. Jadi seolah-olah kelihatannya di sini setan itu benar. What happened? Apa yang terjadi? Was Satan right? Apakah setan benar And God was wrong? dan Allah salah? Can that be? Dapatkah hal itu terjadi? Well, it says so here in the Bible. Tapi di Alkitab mengatakan demikian. What happened? Apa yang terjadi? It wasn't Oh. the body that died. Tubuh mereka tidak mati. The Bible says we can be walking, talking. Alkitab mengatakan kita dapat berjalan, berbicara, Looks like we're alive. seolah-olah kita kelihatannya hidup. But we are dead. Tapi sebenarnya kita itu mati. James chapter 2 verse 26 Yakobus, fatsalnya yang kedua, ayatnya yang ke-26, makes it clear about this. menjelaskan tentang hal ini. Silakan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. So that without the spirit, Jadi tanpa roh, the body is dead. tubuh itu mati. Oh, I
Looks like I'm walking, talking. Kelihatannya saya berjalan dan berbicara, Looks like I'm alive. seolah-olah saya hidup, But without the Spirit, tapi tanpa roh, I'm dead. sebenarnya saya mati. Wow. In Job chapter 32, Di dalam Ayub pasal 32 Verse 8. ayatnya yang ke-8, we see another one. kita melihat yang lainnya lagi. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. So it is the Spirit in a man Jadi roh yang berada di dalam manusia that gives understanding. yang memberikan pengertian. Now we begin to see something. John chapter 4 verse 24 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-24 says that God is a spirit. mengatakan Allah itu roh dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Now the first row is a big R. Jadi di sini roh yang pertama dituliskan dengan huruf besar God R-nya. is a spirit. Allah adalah roh And whoever will worship him dan siapa yang menyembah dia must worship in spirit harus menyembah di dalam roh, with a small roh r dengan huruf R kecil and in truth. dan di dalam kebenaran. So in truth, Jadi di dalam kebenaran when they ate, pada saat mereka makan, they died. mereka mati. The door here was closed Pintu di situ tertutup because we worship God in spirit karena kita menyembah Allah di dalam roh and in truth. dan di kebenaran. Because God is a spirit, Karena Allah adalah roh, must be worshipped in spirit. harus disembah di dalam roh. And without the spirit, Dan tanpa roh, the body's dead. tubuh itu mati. Walking, talking, Berjalan dan makan looks alive, seolah-olah kelihatannya hidup, but dead according to the Bible. tetapi mati sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Ephesians chapter 2, Efesus pasalnya yang kedua, verse 1. ayatnya yang pertama mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. When you were dead in your sins, Kamu mati karena dosa-dosamu. walking, talking, Makan dan berbicara, looks alive, kelihatannya hidup, but dead. tapi sebenarnya mati. Because the spirit is dead. Karena roh itu mati. Because it's the Spirit of God that Karena gives life to Roh the spirit Allah of yang man. memberikan hidup kepada roh manusia. And because of sin, Dan karena dosa, the door is closed, pintu tersebut tertutup. and the Spirit of God cannot make our spirit alive. Dan roh Allah itu tidak dapat membuat roh manusia itu hidup. So Adam and Eve Jadi Adam dan Hawa became like this. menjadi seperti itu. This is their character. Itu adalah karakter atau sifat mereka. So everyone born from them, Jadi siapapun yang dilahirkan dari mereka, born of the water, lahir dari air, from flesh, dari daging, has a dead spirit, dan memiliki roh yang mati. just like their mother and father. Seperti ayah ibu mereka. But something happened here. Tapi lihat di sini sesuatu terjadi. Do you know who Jesus' mother is? Saudara tahu siapakah ibu Yesus? You know? Tidak. Do you know? Tahu tidak? Siapa ibu Yesus? Yeah, Maria. Iya, Every Christian Maria. knows that. Semua orang Kristen tahu. Who's his father? Siapa ayahnya? Yeah. Joseph? Yusuf? You think so? Saudara pikir begitu? Well, let's look in the Bible. Mari kita lihat di dalam We Alkitab. will look at Matthew Kita akan melihat di dalam chapter Matius 1, verse 18. pasal 1 ayatnya yang ke-18. Matius pasal 1 ayatnya yang ke-18. Di sini dikatakan, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. So we see that the mother of Jesus was indeed Mary. Jadi di sini kita lihat bahwa ibu Yesus sungguh-sungguh menikah, But the father of Jesus is the Spirit of God. tetapi ayah daripada Yesus adalah Roh Allah. Yeah. So Jesus was born with an open door. Jadi Yesus itu dilahirkan dengan pintu yang terbuka, And this is the secret dan ini rahasianya to being born again. untuk menjadi lahir baru. Because if we have a closed door, Karena kalau kita memiliki pintu yang tertutup, the Spirit of God cannot come in.
Roh Allah tidak dapat masuk and fill our spirit. dan memenuhi roh kita. So, when we talk about born again, Jadi, waktu kita berbicara tentang lahir baru, this is what it means. inilah artinya. That we need to have this door open Kita harus mempunyai pintu yang terbuka, so that our spirit can be together with the Spirit of God sehingga roh kita itu dapat bersama-sama dengan roh Allah and can receive new life. dan dapat menerima kehidupan baru. So, this is the term that causes many problems in the church. Dan itulah sebabnya hal ini dapat menyebabkan banyak permasalahan di dalam Because gereja. many groups thinks it means different things. Karena banyak kelompok yang berpikir tentang hal ini secara berbeda-beda. So you have miscommunication Jadi di sini terdapat salah and komunikasi, salah misunderstanding, pengertian, and they control. dan mereka menguasai. And we say, I'm right, you're wrong. Dan kita katakan, saya benar, kamu salah. And mistrust comes in. Dan kemudian yang tidak dapat dipercaya itu datang, And she brings the boyfriend. dan dia membawa kawan-kawan prianya. And they have a party in our life. Dan mereka mempunyai pesta di dalam kehidupan kita. Oh, we don't want them to have a party in our life. Kita tidak mau mereka berpesta dalam hidup kita. Don't invite them in. Jangan undang mereka masuk. Understand, Mengerti born again. tentang lahir baru. Very simple. Sangat sederhana. Just means that we have access to God Artinya kita mempunyai akses dengan Tuhan because the door is now open. karena pintu itu sekarang terbuka. And we are made alive Dan kita dibuat menjadi hidup because our spirit is alive again. karena roh kita hidup kembali. If we look in Colossians Apabila kita melihat kepada Kolose, chapter 2, pasalnya yang kedua, verse 13. ayatnya yang ke-13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. So you see here it describes we once were dead in our sin. Jadi di sini dijelaskan bahwa kita mati karena dosa-dosa kita. Closed door here, Pintu di situ tertutup, dead in our sin. mati di dalam dosa But kita. God makes us alive in Jesus Christ, Tapi Tuhan menjadikan kita hidup di dalam Yesus Kristus and we are alive then. dan kita hidup. So that begins to introduce Dan ini mulai memperkenalkan how do you get to be born again? bagaimana caranya saudara harus dilahirkan Now kembali. you know Sekarang saudara tahu, you must be born again saudara harus lahir baru. if you will enter the kingdom of God Apabila saudara mau masuk ke dalam or even kerajaan see Allah the kingdom of God atau melihat kerajaan according Allah to Jesus. sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus. But how do I get to be born again? Tapi bagaimana saya harus lahir baru? Next session, Ada caranya. we'll teach you next time. Pada session yang selanjutnya akan kami ajarkan. God bless you. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa lagi.